Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Cagak Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu, bantuan aman. Lu, bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju tugu Jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Mang, bantuan naon? Paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang. Sudah saja bantuin paman." Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergadu acis. Amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang gak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita dan ogengan diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Ya, Danu ge apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke gados ato. Kama mana ada tuh boga duit ku amang rek diberi pelajaran." Terjemahnya, paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran naon, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek mere pelajaran ka bibi jeung ka Amel. Kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas
rencana apa yang digunakan oleh terdakwa yang diberi pelajaran kepada Tuti Suartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu panyandakan bedol. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya berjaga di luar saja dengan kata, "Oke Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya ke kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amang wae, nunggu instruksi mama saya." Lanjutkan. Bahwa setelah terdakwa selesai makan pecel lele kurang lebih sekitar pukul 21.40 waktu sebarat, terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu berangkat menuju rumah terdakwa. Korban Tuti Suartini, korban Amelia Mustika Ratu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana posisi terdakwa di depan, sementara saksi Muhammad Ramdan alias Danu mengikuti di belakang. Selanjutnya sekira pukul 21.45 waktu suara, terdakwa serta saksi Muhammad Ramdan alias Danu sampai di alamat tujuan di Kampung Ciseti RT 18 RW 3 Desa Jalan Cagar, Kecamatan Jalan Cagar, Kabupaten Subang. Lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di garasi dekat mobil Alphard. Kemudian terdakwa masuk dalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu ada yang dibuka dari dalam rumah. Sedangkan saksi Muhammad Danu alias Danu sesuai rencana langsung memarkirkan sepeda motor di kebun samping garasi mobil, tepatnya di bawah pohon. Selanjutnya sesuai perintah terdakwa, saksi Muhammad Ramdan alias Danu menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21 waktu Timur Barat sampai dengan lewat tengah malam, sehingga sudah masuk pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Aliki Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, pangian deken dong," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Aliki Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Aliki Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke kemas mulia.
bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungken atas ke Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini di ayat Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amel atau mau minta uang ke Amel." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Ari Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Ari Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Ari Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Ari Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggung yang menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Ari Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian bening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Yulnu atau pukul nu." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini, bahwa setelah terdakwa membacok dan memukul korban Tuti Suhartini dengan stik golok, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban Amelia Mustika Ratu